Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Maguntu dalam Renungan Pagi ke 2613 hari Renungan Pagi mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 16 ayat 25 sampai ayat 27. Di bawah perikop, segala kemuliaan bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap ini adalah ayat-ayat terakhir dari kitab Roma. Ini menandakan bahwa Rasul Paulus mau memberikan penekanan, nasihat kepada jemaat yang ada di Roma dan tentunya bagi kita semua, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Saudara, pesan yang pertama yang Rasul Paulus mau sampaikan, perhatikan ayat 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama pesan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan, kepada gereja Tuhan di akhir zaman ini, bahwa Injil yang Rasul Paulus beritakan itu memiliki kuasa yang besar, kuasa yang hebat, dahsyat, luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pelayanan rasul-rasul, saudara lihat mereka gencar memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, dan kuasa Allah menyertai mereka dengan banyak tanda-tanda mujizat terjadi. Amin. Saudara, itu membuktikan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu memiliki kuasa yang besar. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 di sana dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sudah perhatikan, karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, perhatikan pelayanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Sebelum Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, Saudara perhatikan pola pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberitakan Injil dulu, baru terjadi mujizat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mau memberikan pemahaman kepada kita semua orang percaya, bahwa ketika kita memberitakan Injil, kuasa Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa itu akan menyertai kita.
Amin. Akan menyertai setiap pelayanan kita. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kuasa Injil? Injil adalah kekuatan Allah. Dan Injil itu adalah kabar baik tentang keselamatan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah percaya pada pemberitaan Injil itu, kita sudah menerima mujizat yang terbesar. Saudara, apa mujizat terbesar dalam kehidupan kita? Kita boleh menerima keselamatan karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu adalah mujizat yang besar. Kenapa saya katakan mujizat yang besar? Karena tadinya kita yang tidak percaya Tuhan Yesus, sudah pasti kita dalam kebinasaan yang kekal, dalam neraka abadi selama-lamanya. Tapi karena kita percaya pada pemberitaan Injil, kita beralih dari kebinasaan menuju kepada hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan pengertian kepada kita semua bahwa Injil yang kita beritakan itu memiliki kuasa yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Terlebih lagi orang yang percaya pada pemberitaan Injil yang kita sampaikan, oh haleluya, mereka mendapat keselamatan kekal. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Rasul Paulus yang pertama kepada kita, gereja Tuhan, Injil yang diberitakan Rasul Paulus, yang diberitakan oleh saudara dan saya, memiliki kuasa yang besar. Karena itu adalah kekuatan Allah. Dan terlebih lagi, Injil yang kita beritakan, orang yang percaya pada pemberitaan Injil, mereka diselamatkan. Yang kedua, pesan Rasul Paulus kepada kita, gereja Tuhan. Yang kedua, perhatikan ayat 26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Injil itu perintah Allah yang harus kita taati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, apa pesan Tuhan? Tuhan memerintahkan kita kan untuk pergi apa? Memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, Markus pasal 16 ayat 15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil merupakan amanat agung Tuhan Yesus kepada gerejanya. Saudara dan saya, sebagai bentuk ketaatan kita pada perintah Allah, kita harus mengerjakan misi Yesus ke dalam dunia ini. Beritakan Injil, selamatkan orang-orang yang belum mengenal Yesus, belum percaya. Beritakan Injil kepada mereka supaya mereka diselamatkan. Amin. Saudara perhatikan, kehendak Tuhan tidak ada satu orang pun yang binasa. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Saudara, Tuhan melibatkan saudara dan saya untuk pekerjaan yang mulia ini. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pewarta kabar baik, memberitakan Injil, karena ini perintah Allah. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya sampaikan kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Kita ini sudah diselamatkan karena pemberitaan Injil. Oleh karena itu, mari kita memberitakan Injil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberitakan kabar baik karena itu adalah perintah Tuhan kepada kita. Kalau kita tidak memberitakan kabar baik, itu menandakan kita tidak taat pada perintah Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak taat pada perintah Allah, maka itu akan berakhir pada penghukuman. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita gencar memberitakan kabar baik, karena kita ada di penghujung waktu. Kita ada di akhir zaman ini. Saudara dan saya, mari kita ambil bagian dalam misi Allah untuk menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih banyak orang yang belum mendengar tentang Yesus di sekitar kita. Mari kita memberitakan kabar baik kepada mereka, supaya mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara, Tuhan Yesus memberi kita perintah untuk memberitakan Injil. Pertanyaannya, sudahkah saudara memberitakan Injil? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara dan saya sudah memberitakan Injil. Oh haleluya, saya yakin dan percaya kalau kita memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, saudara akan melihat terobosan-terobosan yang besar terjadi dalam pelayanan saudara. Dan saya sudah alami dan terus merasakan lawatan Tuhan dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami punya tim misi, saudara. Bapak Ibu Saudara, kita mendesak supaya majelis memberi teladan. Bahkan jemaat sekarang sudah memberitakan kabar baik, walaupun tidak semua. Mereka yang tidak memberitakan kabar baik dipermalukan, saudara. Karena dalam pembekalan setiap minggu yang menjadi kesaksian, yaitu ketika kita memberitakan kabar baik. Jadi kalau majelis tidak memberitakan kabar baik, sudah berminggu-minggu tidak memberitakan kabar baik, saudara, akhirnya malu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitalah yang harus memberi contoh untuk pergi memberitakan kabar baik. Amin. Mulai dari pemimpin, jangan hanya perintah-perintah, tapi saudara sendiri tidak memberitakan kabar baik. Mulai dari saudara, mulai dari pemimpin, baru jemaat mengikuti. Amin. Haleluya. Sebagai bentuk ketaatan kita pada perintah Tuhan, kita memberitakan Injil. Yang terakhir, yang ketiga, pesan Rasul Paulus kepada kita gereja Tuhan. Perhatikan ayat 27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah perhatikan juga ayat 25. Dan pemberitaan tentang apa? Tentang Yesus Kristus. Saudara, dari pesan Rasul Paulus kepada kita yang ketiga ini, kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus mau mengingatkan kita bahwa Injil itu adalah cerita tentang Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang harusnya keluar dari mulut kita itu kesaksian. Yang kita beritakan adalah kebenaran. Jadi kalau saudara anak Tuhan, hamba Tuhan, tetapi yang saudara sampaikan, gosip yang saudara ceritakan, semua hal-hal yang tidak berguna, saudara sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau memberitakan Injil, menceritakan tentang Yesus. Amin. Saudara, saya heran, hamba-hamba Tuhan kalau sudah ketemu, saudara kadang sudah gak cerita tentang Yesus. Yang cerita ya tentang perkara-perkara dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari yang kita sampaikan, yang kita ceritakan hanya tentang Yesus saja. Amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus. Saya menangkap di sini, di saat kita menceritakan tentang Yesus, tentang Injil, membuat kita semakin bertambah-tambah hikmatnya. Amin. Injil akan membawa kita pada kemuliaan. Injil akan membawa saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kekekalan. Oh, haleluya. Hari ini kita belajar pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan kepada kita semua. Injil yang diberitakan itu mengandung kuasa yang hebat, dahsyat, luar biasa. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Yang kedua, kita belajar Injil itu adalah perintah Allah yang harus kita taati. Yang ketiga, Injil adalah cerita tentang Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan terus bertambah-tambah memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.